Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NIM 2009195 dari Teknik Elektronika Industri 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek akhir SKADA dengan dosen pengampu Bapak Erik Haritman SPD MT. Proyek akhir SKADA yang saya buat yaitu sistem produksi sosis. Latar belakang, sistem produksi sosis adalah suatu sistem yang dikembangkan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat terhadap produk sosis. Dalam era industrialisasi pangan, produsen makanan berusaha meningkatkan efisiensi produksi dan mematuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem produksi sosis yang baik akan memungkinkan produsen untuk menghasilkan sosis dalam jumlah besar dengan kualitas yang konsisten dan aman untuk dikonsumsi. Dengan adopsi teknologi dan praktik terbaik, sistem produksi sosis dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya tenaga kerja, dan memungkinkan diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Berikut merupakan tampilan dari sistem produksi sosis yang telah saya buat. Saya membuat sistem ini menggunakan aplikasi CX1 dengan HMI-nya yaitu CX Designer dan untuk programnya menggunakan CX Programmer. Nah, untuk tahapan dari sistem produksi sosis ini meliputi penggilingan bahan baku. Bahan baku di sini tuh termasuk daging. Kemudian pencampuran semua bahan, pembentukan sosis, pemanasan sosis, pendinginan hingga pengemasan sosis. Nah, untuk cara kerja dari sistem yang telah saya buat akan saya tampilkan di HMI-nya nanti agar lebih jelas lagi. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu program di CX Programmer yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat ladder diagram dari program yang akan menjalankan sistem produksi sosis pada HMI-nya nanti. Pada tahap pertama ada power. Di sini saya menggunakan set and reset yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sistem. Kemudian lampu indikator. Di sini untuk display pada HMI-nya yaitu keadaan standby, bekerja dan juga selesai. Kemudian pada tahap 1 ada fungsi interlock, timer, dan juga fungsi compare. Kemudian pada tahap kedua saya menggunakan internal relay kedua yang menggunakan keep. Nah, pada tahap ini juga ada instruksi timer, counter, dan juga deep up. Kemudian selanjutnya ada pengaturan ukuran sosis. Nah, pengaturan ukuran sosis ini disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Ada 3 buah settingan yaitu kecil, sedang, dan juga besar. Nah, di sini saya juga menggunakan fungsi CNTR dengan inputan 2 yaitu tambah dan kurang. Kemudian ada fungsi compare sama dengan juga dan terhubung dengan move untuk mengubah inputan di timer pada tahap kedua di sini sehingga D100 ini nantinya bisa diubah menjadi 15, 20 hingga 25 detik ini.
Kemudian di sini juga terdapat counter sebagai indikator counter down, kemudian ada deep down, dan juga yang terakhir ada interlock clear. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simulasikan pada HMI-nya. Nah, untuk menjalankan sistem ini, kita harus menyamakan terlebih dahulu serial pada komponen-komponen yang telah dipilih ini dengan program pada ladder diagram di CX Programmer yang telah saya jelaskan sebelumnya. Serial ini harus disesuaikan dengan programnya agar program ini bisa berjalan sesuai dengan urutan. Kemudian kita akan tes Nah, pada kondisi awal lampu indikator standby akan menyala lebih dulu dengan ditandai warna kuning. Nah, kemudian ketika tombol on ini ditekan, maka lampu indikator standby akan mati dan lampu indikator bekerja akan menyala. Kemudian, mesin giling pada tank bahan baku ini akan bekerja setelah bahan baku atau daging digiling. Selanjutnya nanti akan disalurkan melalui pipa menuju tangki mixer. Nah, mesin mixer kemudian akan menyala. Pada saat itu akan memasukkan bumbu dan juga air es sehingga semua bahan akan tercampur merata di dalam tangki mixer ini. Selanjutnya akan disalurkan melalui pipa pompa. Nah, pompa di sini untuk menarik bahan yang sudah tercampur merata menuju ke katup. Pada ujung katup terdapat kolagen untuk membungkus sosis. Nah, katup akan membuka menutup untuk membentuk sosis. Nah, setelah sosis terbentuk, maka akan disalurkan melalui conveyor 1 menuju tank pemanas. Setelah dipanaskan, nanti secara otomatis akan masuk ke tempat pendinginan. Kemudian seiring dengan proses pendinginan, sosis disalurkan kembali melalui conveyor 2 menuju ke proses pengemasan. Setelah sosis selesai dikemas, lampu indikator selesai ini akan menyala dan sistem akan berhenti. Ketika tombol off ditekan, maka program sistem akan mati dan lampu standby akan menyala kembali. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari proyek akhir SCADA yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.